Sekarang sudah bersama dua coach dari ONJ itu sendiri. Ini ada Coach Kus di sini dan juga ada Coach Saras. Keduanya juga masih atau sudah mantan atlet? Oh, mantan atlet. Mantan ya? atlet. Mantan atlet tapi nggak akan pernah kenal yang namanya pensiun karena harus menurunkan bakatnya kepada junior-junior yang ada di bawahnya. Mantan tapi menikah, Coach. Ini mantan yang akan selalu menikah dengan alat busur busur panahnya ini. Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau dilihat kok tingginya hampir sama kayak saya, Coach. Tinggi banget ini. Betul. Nah jadi biar kita kenalan dulu deh Coach. Kita udah tahu ya olahraga panahan itu ya olahraga yang kita nembak ke target tapi pakai alat yang ada di depan saya ini ya ada busur dan juga ada anak panahnya. Nah kalau dijelasin dulu. Mungkin nanti yang menjelaskan Coach Saras. Oke, Coach Saras dulu. Baik, boleh. Siap. Untuk ini alatnya namanya divisi recurve. Divisi recurve. Ya, kategori recurve ini dipakai di kejuaraan dunia sampai dengan Olimpiade. Ya, ini buat pemanah dunia. Bahannya itu karbon, fiber karbon. Kemudian ini dia full dari limbsnya sayap. Ini handle untuk pegangannya. Atas bawah itu sayap. Ini stabilizer. Ini visir alat pembidiknya. Oh, ya harus ada alat pembidiknya. Karena kalau nggak ada alat pembidiknya, nanti ada kategori lain namanya divisi barebow. Oh, jadi masing-masing busur pun atau alat panah ini ada kategorinya ya? Betul. Tapi kalau ada busurnya otomatis kan dia lebih akurat ya? Ada dalam visirnya, ada alat bidiknya. Tapi untuk ini digunakannya maksimal jarak dari untuk nembak si anak panahnya itu 10 meter atau bisa lebih nanti? Maksimal untuk kategori recurve itu bisa sampai dengan 90 meter. Wow, 90 meter. Tapi sekarang peraturan terbaru itu maksimal untuk divisi recurve ini hanya 70 meter, baik putra maupun putri. Kalau dulu 90 meter. Basicnya ada berapa kategori atau berapa jenis busur, Coach? Kalau yang sekarang kita ada 4 busur. Kalau di pertandingan gitu-gitu? Di pertandingan internasional dia hanya ada 3 busur ya sama barebow ya. Barebow tuh yang gini, nggak pakai apa-apa ya, ini kelihatan lebih. Tergantung tingkatan eventnya juga. Oh gitu. Kalau di Olimpik hanya recurve aja. Tapi kalau Asian Games recurve sama compound. Compound ini ya. Compound, Asian Games, SEA Games recurve compound. Nah kalau di PON atau Pekan Olahraga Nasional ini recurve, compound sama divisi standar bow atau ronde standar bow. nasional. Barebow nggak ada ya? Nah kalau barebow ini masih eksibisi. Masih akan diusulkan untuk itu istilahnya kayak busur panahan yang memang dari dulu ya ada unsur kayunya kemudian yang sangat sederhana sekali dibandingin yang ada di lainnya. Tradisional ya. Tradisional. Oke, sebelum masuk lagi nanti ke pertandingan dan lain-lainnya, kita coba explore dulu sebenarnya kita ini sedang berada di mana gitu Coach ya. Kemudian juga anak-anak ini tergabung dalam apa di sini? Mungkin Coach Kus? Oh ya, baik. Kita sekarang sedang berada di lapangan panahan Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini kita membina ada beberapa lapisan atlet ya. Jadi khususnya memang ya diperuntukkan yang utama untuk atlet mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa yang berkuliah di UNJ itu punya ya kayak semacam kalau di sekolah ekskul lah, ekstrakurikuler. Ngeri ekskulnya ini atlet. Iya, semuanya ada atlet, udah persaingan dari semua tuh. Ekskul itu nanti mereka berlatih sehingga ikut seleksi, nanti kan ada seleksi. Jadi dari setiap wilayah atau provinsinya ada seleksi untuk penjaringan atlet ya seperti itu. Nah kemudian selain dari mahasiswa juga kita ada pembinaan yang namanya SLOM PN UNJ gitu. SLOM PN apa tuh? Kita kebetulan ini program dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. SLOM PN UNJ itu kepanjangannya Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional. Oh, itu yang disebutkan Valen tadi sebenarnya ini sudah ekskul yang atlet-atlet gitu ya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini, junior-junior ini? Nah, kalau junior ini memang salah satu pembinaan ya untuk pelapis ya junior. Jadi kita kan kalau di kampus itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, jadi ada program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi untuk pembinaan atlet-atlet yang non kampus atau atlet pelajar dan lain sebagainya itu masuk ke program pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya supaya ya kita mengenalkan olahraga panahan kepada masyarakat, kemudian membina ya dan juga ya supaya mereka jadi atlet pelapis juga ya khususnya untuk di DKI. Kalau dalam perlombaan, dalam kompetisi kayak gitu, untuk kategori umur itu tuh dalam
atlet panahan itu ada sampai berapa coach? Dari berapa sampai Dari berapa sampai berapa? Kalau untuk usia mulai sekarang sih memang kita bagi-bagi gitu. Jadi ada usia junior, ada senior. Kalau junior itu mulai ada under 9, under 12, under 15, under 18. Kemudian senior. Kalau senior itu tidak ada batasan usia gitu. Jadi dia usia 60 tahun, 70 tahun kalau masih kuat mana ya itu yang lifetime kategori ya, yang master, tadi master. ya. Wah, Ya, itu kalau di internasional namanya kategori master, 50 plus. Loh, Betul. Coach Saras nggak mau ikut yang kategori nanti sampai ke master? Oh bisa itu nanti. Oh bisa ya. Oh Tapi berarti sekarang bisa fokus diatur. melatih Fokus dulu. melatih dulu. oke. Mesti milih. Oh iya, itu harus fokus juga ya, Betul. latihan dan lain-lainnya. Tadi juga Valen sempat nanya ke saya, ini latihannya kalau untuk yang kayak gini-gini yang udah bukan rekreasional gitu ya, yang memang jalur atlet dan lain-lain, itu paling efektif berapa kali seminggu, berapa hari seminggu gitu, seharinya berapa jam misalnya coach? Ya kalau untuk jalur atlet memang ya minimal seminggu 3 kali. Ya khususnya kalau untuk program yang Slom PN ini mereka latihan Senin sampai Sabtu gitu. Jadi seminggu sampai 6 hari gitu. Minggu libur dulu gitu ya? Ya minggu libur. Minggu rest. Mereka juga latihannya pagi sore gitu. Jadi satu hari itu ada 2 sesi. 2 sesi. Oke, coach, ini kan kalau dilihat dari tadi teman-teman atlet di sini panahan tuh cuma berdiri ya dengan teknik sendiri ya. Kelihatannya ya. Terus habis itu tangannya ngebuka Iya, gini iya. kan untuk narik si anak panahnya. Tapi kalau dari sisi olahraganya, manfaat dari kita olahraga panahan itu apa? Ya kalau lari ya oke kita tahu lah bonusnya langsing gitu. Istilahnya itu gitu. Nah kalau ini apa? Ngelatih apa? Kalau untuk di panahan itu kita ngelatih konsentrasi pastinya ya, Ya. karena kita olahraga fokus. Kemudian kita bisa latihan ketenangan, terus balancing, keseimbangan ya antara otot kanan kiri, otot lower body, upper body seperti itu. Kemudian untuk refreshing juga untuk mindset, mindfully refreshing seperti itu. Kalau untuk penyuka panahan ini sebenarnya di Indonesia sendiri seperti apa? Atletnya memang sudah mencukupikah atau justru kurang gitu yang berminat sama panahan? Kalau untuk saat ini animo panahan itu sangat besar sekali. Oh. Seluruh Indonesia itu sudah panahan semua ya, sudah banyak Booming. sekali, sudah booming. Nah misalkan buat masyarakat yang pengen untuk jadi rekreasi aja gitu, rekreasional, itu bisa nggak kalau ikut komunitas di bawah WNJ juga? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi dilatihnya berbeda ya, dan bukan di sini? Apa di sini juga? Ya di sini juga bisa. Di klub-klub yang terdekat di UNJ juga banyak sekarang yang ya untuk sekedar fun atau apa gitu. Iya. Oh, hobi dan lain-lain ya. Oh. Yang jelas kalau mau coba nih aku sama Irianda nanti ketagihan gitu ya. Kita mau datang dipinjemin alatnya dulu, Ya, biasanya busurnya kita dulu. siapkan. Oh gitu. Disiapkan dari sini. Nah, tapi kalau mau Oh, serius nih, sebenarnya range harga dari busur panah sampai segala perlengkapannya itu bisa berapa coach? Iya dong. Valen buka Harga dapur nih ya. Iya langsung dong. Buka harga ya. Ya, jadi kalau di panahan memang range harga kan menyesuaikan gitu. Jadi memang ya speknya itu ya ada low, Sesuai merek medium ya. sama high gitu. Kalau spek low itu memang untuk pemula ya. Untuk pemula dia Biasanya yang dari ini ya? segi busur dan aksesorisnya juga ya merek-merek di bawah atau standar di bawah gitu. Dan harganya juga ya nggak terlalu mahal gitu. Jadi masih terjangkau. Tapi kalau untuk atlet ya memang dia speknya yang high kan. Harus high. Ya, jadi supaya ya presisi seperti itu dan Akurasi. ya kalau kita bilang angka ya perkiraan untuk satu busur Yang ini aja nih, yang paling komplit kayaknya standar komplit itu gitu ya. bisa 40 sampai 50 juta Oh, satu wow. set. Ya. Wow. Lumayan juga ya. Iya. Oke, Coach, kalau yang paling murah Paling murah saya tebak kayaknya yang ini ya. Ya paling murah Barebow. Untuk pemula. Barebow, Ini- tapi Barebow juga sebenarnya kan dia pakai apa tergantung tadi Mereknya. speknya juga. Oh, oke. Kalau yang paling murah memang ini kan ada namanya busur standar bow atau Mhm. nasional. Jadi ya dia cuma busurnya aja itu sekitar 1,6 jutaan lah. Oh, oke. Hanya busur aja. Masih Belum terjangkau aksesoris lah yang ya. lain gitu. Belum Masih anak terjangkau panah lah itu ya. dengan kemudian nanti punya hobi baru, Iya. bisa Proses latihan. Oke, Bener deh. nanti setelah ini kita Valen dan juga saya juga akan coba untuk ngangkat langsung. Kalau tadi kelihatannya anak-anak kan ngangkatnya enteng-enteng aja, kita akan lihat ini sebenarnya seberapa enteng atau justru berat banget. Seberapa Karena berat. butuh konsistensi juga ya untuk Iya. terus-terusan stay kayak gini ya. Jangan sampai tremor gitu kan, apalagi Irianda udah sarapan belum? Nah, itu dia yang paling penting. Kalau belum juga. Ya nanti takutnya tremor. Oke, nanti kami akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih serunya latihan main panahan ini. Jadi tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali. Hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan.
Iya, itu dia saudara. Kalau dilihat di sana, Valen sama Coach Saras ini lagi latihan. Baru beberapa menit aja latihan, tapi tadi Valen sudah bisa menembus target. Memang belum terlalu akurat gitu ya Coach ya. Karena baru banget juga. Karena kalau memang masih baru banget, itu yang perlu diperhatikan. Oh iya, saya mau kenalin dulu sebelah saya ini ada atlet juga. Yudis ya? Umur berapa Yudis? Umur 13 ya, berarti jalan 14. Oke, nanti kita ngobrol terkait dengan Yudis dan juga persiapannya sekarang. Nah, kalau ngomongin soal teknik dulu nih, teknik untuk awal banget pemula itu seperti apa Coach yang benar-benar harus diperhatikan? Cara memegang busur aja dulu. Ya, jadi kalau untuk basic teknik untuk panahan memang biasanya ya kita belum pegang busur dulu untuk aktif. Oke. Jadi kita ajarkan mulai dari posisi berdiri, terus juga posisi mengangkat tangan ya sampai menarik. Jadi pertama kali itu biasanya kita pakai karet. Ya, tarik karet dulu mereka supaya body formnya itu bisa bagus dulu. Nah, baru setelah itu mereka latihan bow training kita sebutnya. Jadi latihan menarik busur. Jadi sampai itu ada busurnya kemudian pakai target dan lain-lain. Itu nanti ada stepnya. Step. Jadi kalau pertemuan pertama untuk pemula biasanya mereka kita ajarin basic teknik kosongan. Kosongan. Gitu ya. Jadi belum manah dulu gitu. Nah, karena kalau baru belajar langsung manah ya nanti ya akan mempengaruhi dari tekniknya itu sendiri. Oke. Untuk Valen ini pasti rekreasional aja, jadi nggak apa-apa. Ya, beda. Nah, makanya kan tujuannya mau rekreasi atau prestasi gitu. Betul. Oke. Coach Yudis coba ya saya angkat salah satu ya, boleh. Yang barebow ini ya. Yang kelihatannya paling simpel aja. Nih ya saudara. Nah, ini yang paling simpel aja. Oh, lumayan ini ya. Lumayan berat. Ini beratnya berapa ya Coach ya? Oh, ini terbalik ya saya? Di sini ya ada tulisannya ini 30. Oh, ini ada beratnya, ada jenis beratnya. Nah, silakan. Saya langsung kasih ke atletnya aja. Gimana Yudis megangnya? Ya. Yang di sini ya tangan ini ya harus yang di sini. Oh, ini emang ada kayak tumpuannya gitu ya di sini ya. Nah, Coach kalau cara berdirinya yang benar tuh seperti apa? Mungkin Yudis bisa sekalian praktekin gitu. Ya, jadi untuk posisi berdiri itu kan kita sebutnya stance ya, stand atau standing position itu sebenarnya ada gitu ya ada 3, ada square, ada open, ada close. Nah, jadi kalau untuk pemula atau basic kita pakai square position. Square position ini berdiri kaki selebar bahu gitu. Nah, jadi posisi berdiri biasa tuh relax. Oh iya ya? Oke. Kalau open itu dia dibuka, ya open agak kebuka. Nah, terus yang ketiga close. Close itu nutup ya, kirinya nutup ke depan gitu. Itu yang kayak tadi dipraktekin banyak di sini. Jadi setiap pemana tuh beda-beda. Dia tergantung nyamannya pakai apa gitu. Tapi kalau untuk pemula biasa kita pakai yang square position. Square position. Yudis sendiri dalam kategori pakai panahan yang mana biasanya? Saya sekarang pakai Oh ini ya? Oh kalau gitu langsung aja kita pakai yang punya Yudis ya. Ya, silakan. Nah, kalau Yudis sendiri sekarang sudah bertanding, ini di usia 13 tahun sudah bertanding di tingkat mana aja? tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Kemarin yang terakhir di kapan? Terakhir Povrov sama Kejurnas Junior. Oke, dapat tuh ya? Dapat medali. Alhamdulillah, mantap. Kalau sekarang sendiri persiapan untuk kejuaraan apa lagi? Asia Cup. Asia Cup ya. Oke, Yudis, dulu pas awal belajar panahan itu usia berapa? Kemudian awalnya gimana? Kok bisa tertarik? Saya mulai panahan usia kelas 2 SD. 2 SD? Ya. Oke. Habis itu saya disuruh sama bapak panahan karena saya jarang pulang karena main terus ya. Main terus. Iya. Main ketapel mulu kayaknya. Iya, jarang. Habis itu lama-lama jadi suka, ya jadinya olahraga favorit jadi. Oke. Awalnya kalau dulu kan Yudis ini di Bali Coach ya? Iya betul. Berarti sempat jalur atlet di Bali dulu, kemudian baru masuk ke sini ya? Iya. Oh oke, di bawah binaan Slom PN tadi ya, UNJ ya. Nah kalau Yudis sendiri kenapa kemudian milih atau memang dipilihkan kategori yang ini? Dipilihkan. Dipilihkan ya. Gimana selama ini pakai kategori yang apa namanya? Recap. Recap? Iya. Kesusahannya mungkin atau kemudahannya atau yang bikin makin nagih untuk jadi pemanah atau apa? Makin lagi jadi pemanah, seru gitu di panahan. Kayak ya susah-susah ada juga, gampang ada. Itu gimana?
Saya suka olahraga yang ekstrim-ekstrim pokoknya. Oh, oke. Nah, coach kalau dilihat ini kan baru 13 tahun ya. Sebenarnya kalau untuk hitungannya udah junior apa senior nih? Kalau 13 sih masih junior. Masih junior. Tapi dia bisa ikut di level senior. Oh. Jadi kalau ada pertandingan level senior, Judis masih bisa ikut. Oh gitu. Ya. Nah, kalau untuk ada beberapa tipe dari panahan itu sendiri saya pernah dengar gitu ya, ada Robin Hood dan lain-lain. Itu tuh apa sih coach? Kalau itu sebenarnya sih lebih ke apa namanya jenis-jenisnya gitu ya. Tapi kalau yang ya biasa untuk standar pertandingan ya tadi recurve, compound, terus ronde nasional atau standar bow dan barebow gitu. Oke, kalau gitu. Sekarang kita coba langsung lihat Valen aja kali ya coach ya. Yudis ya, kita coba ke sana sambil kita coba komentarin juga. Mungkin dari awal kita lihat cara berdirinya dulu nih, coach. Nah, ini kalau yang dipakai sama Valen ini apa nih? Yudis. Ini square position ya. Square position ya. Kalau untuk busurnya sendiri? Nah, ini busurnya karena pakai visir ya alat bidik, ini masuknya ke standar bow. Oh. Atau ronde nasional gitu. Ini kalau ini memang sebenarnya untuk pemula ya berarti ya? Ya, untuk pemula. Oke, dulu Yudis latihan pakai pemula yang kayak gini juga berarti? Iya. Itu berapa lama awal? Itu 2 bulanan. 2 bulanan ya? Langsung bisa? Langsung bisa ya? Ya. Terus kesulitannya apa pas awal-awal? Susah di ngangkatnya atau lebih susah konsisten untuk terus-terusan kena target? Susah konsistennya. Akhirnya gimana belajarnya? Belajarnya ya nembak terus. Nembak terus? Iya. Sama ya suruh latihan terus sama fisik. Oke. Nah, kalau ngelihat ininya nih apa namanya nih coach? Anak panah. Anak panah. Arrow, Kita lihat satu ya? Ya. Boleh ya? Oke. Nah, ini dia anak panahnya. Ini sebenarnya ini apa sih coach bahannya coach? Ini dari karbon ya. Karbon dari pemula sampai kemudian kayak Yudis gini udah atlet pakainya ini. Kalau pemula itu biasanya pakai yang aluminium, Oh, aluminium ya. platinum. Tapi kalau langsung mau ke karbon bisa juga. Karbon bisa Cuma juga kan ya? memang ya kalau aero karbon ini agak mahal gitu. Oh, oke. Oke. Kita setelah ini akan coba, Yanda akan coba dan kita akan tanya. Nah, kalau Valen ini kelihatan masih goyang banget ya coach ya? Ya betul. Mungkin karena belum terbiasa kan. Nah, bagus sekali kena gabusnya, tapi bukan di target ya saudara. Oke, Valen gimana pengalaman cobain busur panah? Ini yang aku pakai adalah yang dipakai anak-anak Irianda. Ya. Tapi kamu lihat di wajah saya, itu udah benar-benar keringetan. Keringetnya udah mulai timbul tuh ya? Karena berat dan bener tadi yang kamu bilang, tremor banget. Tremor banget. Tremor banget, padahal udah sarapan loh. Nah, saya coba coach ya. Boleh, Yudis ya, saya izin juga coba sama coach Saras. Belum sarapan sih, coba kita coba dulu. Coba. Oke. Nah, ini Irianda harus pakai namanya finger tap, Oh, oke. pelindung jari. finger tap. Paling silakan cerita pengalaman nanti. Nah, ya saudara, jadi kalau emang waktu pertama kali harus mencoba itu ternyata ada teknik-teknik dasarnya ya Betul, coach ya, betul. di mana posisi Berdiri. kaki berdirinya itu yang harus memang tegak lurus ya, Ya, harus ajak tegak. Jadi seolah mengambil nafas yang banyak sekali gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus habis itu ketika membidik kan memang di situ ada titik untuk yang menjamin bahwa kita akan kena sasaran. Betul. Ternyata harus pakai bidikan mata kanan ya. Ya, menggunakan mata kanan. Ya, jadi kebetulan kan saya nggak bisa nih coach. Ya. Jadi yang nutup matanya itu adalah yang kanan justru bukan Oh, gitu. yang kiri. Berarti kan otomatis saya juga harus bergeser ya malahan ya. Ya kalau nggak bisa sih sebenarnya melek dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting kita fokuskan ke pin side-nya itu gitu. Oke. Seperti itu. Nah, dulu waktu pertama kali latihan ini kesulitannya seperti apa? Untuk jaga kan tangannya harus power ya, harus stabil, badan Kuat, harus fisik. tegak. Itu gimana tuh caranya? Kamu berapa lama sampai akhirnya badan bisa? Saya 2 bulanan baru bisa stabil. Oke. Dan itu yang konsisten setiap hari latihannya? Iya. Oke. Lumayan. Oke. Aku pinjam dulu ya coach ya. Baru sekali tapi lumayan tadi coach ya. Ini jadi saksi coach Saras kena masuk biru. Meskipun agak ternyata iya loh saudara. Goyang gitu loh. Jadi benar-benar melatih untuk ini stay itu susah juga ya. Kekuatan.
mesti. Otot itu yang harus kemudian dibangun dulu ya. Dan aku tahu kenapa harus setiap hari latihannya kecuali hari Minggu untuk istirahat ya. Karena atlet satu ini itu juga baru bisa menjaga keseimbangannya untuk nggak tremor, untuk tetap stay dengan gagahnya itu setelah 2 bulan rutin latihan tiap 2 hari. bulan rutin tiap hari, kecuali Minggu gitu ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, Valen mungkin bisa ngejelasin juga, sorry coach. Nah, ini pakai finger Fingertip. tap. Iya. Ya, supaya memang nggak sakit ketika narik senarnya ya, Tali istilahnya apa busur. ya? String. Tali busur. Oke. Berat sekali ya. Lumayan berat ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya selain pakai finger tap itu ada peralatan safety lainnya nggak yang perlu sebenarnya atlet? Nah, ini nih kayak yang di depan dada ini untuk apa fungsinya? Ini chest Chest guard, terus di sini ada arm guard. Iya. Apa fungsi masing-masing Arm coach? guard ini untuk melindungi Melindungi string ya, mengenai daripada tangan sini, lengan. Oh, masih Jadi kan kalau dia ketika rilis dilepas, ini talinya kadang suka menyentuh sini. Oh. Spread istilahnya gitu. oke. Kadang kalau nggak pakai ini bisa sampai biru ya. Makanya pakai pelindung. Oke. Kalau yang di ini depan chest dada? guard ya. Chest guard ini sama untuk melindungi string tadi terkena dari dada. Jadi untuk Sering mengurangi kena juga ya? gesekan ya, mengurangi gesekan string dengan baju atau apa. Mungkin kalau bajunya terlalu kendor kan ini. Makanya kita pakai chest guard ya. Oke. Supaya busur itu panah itu larinya lebih akurat ya. Oke, kalau gitu. Saya akan coba sekali lagi ya, Oke, kita tes coach, sekali kalau lagi. kompetisi sini Irianda aku bantu. Kalau kompetisi coach berarti yang dihitung adalah yang paling banyak terkena di lingkaran kuning ya? Ya, jadi untuk Skornya kompetisi gimana tuh untuk kita penilaiannya? hitung skornya ya, poinnya gitu. Iya, betul. Jadi kan mereka biasanya di kompetisi menembakkan 6 anak panah. Ya, 6 anak panah dikali 6 seri. Jadi total 36 anak panah. Nah, jadi memang yang kita lihat itu dari hasil perkenaannya. Kalau yang di titik tengah itu, yang kuning tengah itu poinnya 10. Berarti kalau 6 busur semuanya kena ya 60. 60. Oke. Jadi perfect skornya ya 60 dikali 6 360 perfectnya seperti itu. Tapi ya kadang kan memang ada yang ya ke 9, ke 8 jadi ya memang Ada yang jarang. meraih nilai sempurna 360 itu coach? Kalau di event-event internasional ya kadang ada gitu. Oke. Jadi ya tapi jarang sekali sih memang. Oke, berarti ini masing-masing semakin keluar itu poin-poinnya berapa coach? Yang kuning tuh itu kan 10. Kalau kuning itu 10 sama 9, Oh. kalau yang merah itu 8 sama 7, yang biru itu 6 sama 5. Oke, coba kita lihat Irianda. Nah, saya mau kasih pemahaman dulu. Oke. Dari tadi saya nggak boleh nembak dulu sama Coach Saras dan saya harus berpose seperti ini ke bawah. Kenapa? Karena di belakang itu masih ada beberapa orang yang lalu lalang. Meskipun di luar area ini, tapi kan ini kan ada jaringnya kan, dan dia bisa tembus. Jadi itu keamanannya di situ benar-benar harus dijaga banget. Karena ini juga bisa berbahaya ya kalau tidak serius begitu ya Coach ya. Jadi begini posisinya kalau tidak menembak harus ke bawah seperti ini. Betul ya Coach ya? Oke, untuk safety ya. Oke. Selanjutnya nanti kita juga akan berkomunikasi dulu dengan orang yang di belakang. Kita akan berlomba tapi bukan pastinya dengan Yudis dan lain-lain. Valen akan coba juga sama saya untuk berkompetisi ringan dengan para junior-junior di sini. Sudah siap ya? Ya. Wah, itu dia. Aduh, aku yang nggak siap deh karena kelihatannya. Aku juga nggak siap Oke kayaknya. deh, jadi nanti kami kasih kesempatan kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi akhir pekan mau jadi tim Valen atau tim Yanda. Nanti kami juga akan melihat bagaimana sih penampilan atau performa dari atlet-atlet yang sudah terlatih di tempat kami berdiri saat ini. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Oke, kembali di Sapa Indonesia Air Pekan. Kita sudah bersama teman-teman kecil saya. Kamu namanya siapa? Bilal. Bilal. Kamu namanya siapa? Arya Ganteng. Arya Ganteng. Aku juga ya Anda ganteng. Kamu namanya siapa? Bima. Bima. Ini tadi Bima ini yang ngajarin saya kurang lebih. Ini saya pakai, ini apa namanya? Finger tap-nya punya Bima. Saya pinjam dulu ya, boleh ya? Oke. Kamu namanya siapa? Arsifa. 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 Amar. Amar. Satunya? Aisyah. Yang paling belakang sini keluar. Kalista. Kalista. Oke, teman-teman makasih ya semuanya udah di sini. Nanti Valen sama Yanda mau coba tandingnya lawan siapa tadi? Siapa tadi yang mau tanding? Sama Amar.
sama Amar. Oh, Amar dulu. Ya. Oke, berarti yang kakak dulu ya. Sama Amar dulu. Amar, ayo maju ke depan, Mar. Aman Oke, dan Amar. sama Asyifa kali ya? Ya, berarti disilang ya. Oke. Bapaknya sama Arsifa. Oke. Kalau Amar saya lawan Arsifa Mbaknya, lawan Arsifa. Oke. Ya. Kira-kira siapa yang menang? Anak panah cabut dulu, anak panah cabut dulu. Oke, Coach. Ini Kita langsung aja. kamu pegang, tolong pegang. Kalau ini berarti bear ya? Bearbow ya? Ya kalau tanpa aksesoris ini masuknya ke kategori barebow. Oke. Kalau gitu kita pastikan dulu di depan target ini aman, masih ada Ya, Syifa memang di agak sana. sedikit besar. Yang pertama, saudara, kita akan melihat Valen melawan Amar dulu ya. Irianda dulu dong. Oh, Irianda dulu. Irianda Oke, dulu. kalau gitu saya titipin dulu ya Valen Oke, ya. boleh. Kita lihat gimana Irianda bakal bisa menang atau kalah nih kira-kira. Oke. Ya, berarti lawan Arsifa dulu ya. Ya. Oke, Arsifa. Mana busurnya Arsifa? Kamu berarti nanti bantu kakaknya untuk memegang anak panah. Oke? Arsifa, aku padamu. Ya, Arsifa ada di target kiri bawah ya. Oke, kita coba Irianda. Ada di sebelah bawah kanan. Oke, bawah kanan. Ya, di bawah kanan. Oke. Sudah siap? Sudah siap ya, Arsifa? Masnya sudah siap? Oke. Sedang. Oke, mundur. Irianda udah Ya, oke anak-anak mundur. Oke. Ya, Bilal mundur ke belakang sedikit. Oke, siap. Arsifa siap. Masnya sudah siap? Oke, kalau udah siap, silakan kita akan 3 anak panah, 6 anak panah, 3 anak panah. 3 anak panah kita akan hitung skornya. Ya, kita akan hitung skornya. Yang menang siapa? Ya, kalau misalnya menang 2, seri 1, kalah 0. Oke, kita akan siap ya. Oke, Arsifa siap? Masa siap? Siap. Oke, kita lanjut. Siap. Laksanakan. Lanjut. 3, Arsifa. 2, 1, go! Arsifa! Ayo, 3 panah. Arsifa lagi. Di bawah, tarik kita di bawah. Aduh, nah bagus. Bagus Oke, sekali. Arsifa ya. Arsifa lagi, 2 anak panah lagi. Oke, Oke, ya jangan satu lagi. terburu-buru sayang. Tenang. Aduh, Irianda ini udah mau habis nih anak panahnya Asyifa. Oke, Mantap. cukup ke belakang langsung. Nanti kita hitung ya skornya ya. Oke, Skornya nanti kita hitung. ayo Kak Irianda. Oke, saya coba saya ajarkan sedikit pakai Oke, teknik boleh Birbo ya. benerin dulu teknik. Coba balikin dulu sebentar. Oke, kita mencoba dengan menggunakan. Oke, kita dengan teknik ini coba dibuka dulu, dilepas dulu. Nah, kita coba ambil dari sini. Ya, ini namanya dengan teknik Birbo. Ya, biar sasarannya tepat yang kita inginkan. Oh, ini. Betul. Nah, nanti Masnya coba tutup mata kiri, buka mata kanan, lihat ujung poin ini. Oke. Oke, lihat ujung poin ini, lalu tembuskan ke warna kuning. Oke, kita akan coba. Turunin sedikit lagi. Nah, sip. Oke. Oh, justru di bawah ya? Oke, kita dengan ini namanya dengan teknik Birbo. Oke. Oke. Waduh. Sorry. Oke, yuk. Oke, coba. Coba. Oke, tarik sampai di ujung bibir. Tarik lagi. Oke, ya, lihat poinnya. Lihat poinnya ke target kuning. Yakinkan, kalau sudah yakin lepas. Masukkan. Gak apa-apa, mepet. Oke, satu lagi mana? Satu lagi. Yang penting masih satu Mana? lagi. Bilal, satu lagi, Bilal. Irianda. Satu lagi. Oke, kita Satu akan lagi coba kita lagi. lihat apakah Oke. bisa menyaingi Arsifa yang Tapi kayaknya agak gemeteran. Iya, ini gemeteran ini. karena ini memang busurnya semakin berat ya untuk Iya, yang di tengah. kelompok Dewasa. Oke, tadi sih waktu latihan kelompok anak-anak ya, pantas ada yang kena Nah, Irianda pastikan, kuning gitu semuanya. Arrow tidak ditekan. Nah, di sini. Nah, sini ya. Oke, coba Irianda. Oke, kita akan coba dengan teknik yang sama. Oke, ya lihat targetnya. Yakinkan, kalau sudah yakin boleh dilepas. Go. Sepertinya kuning tuh, mantap. 9. Oke. Mantap. Luar biasa. Oke, nanti kita hitung dulu. Itu masuk. Amar. Oke, kita sama-sama ke depan. Arsifa taruh busurnya, kita hitung ke depan. Ya, dihitung biasanya. Oke, kita hitung. Busurnya taruh di belakang. Ya. Oke, Arsifa yuk ke sini. Ayo Arsifa.
Oke, kita hitung. Waduh, Nah, ini apa namanya? caranya Namanya babak eliminasi atau babak aduan. Ya, 3 anak panah, masing-masing atlet itu 3 anak panah. Ya. Nah, kita hitung skornya. Oke. Ya, kita hitung skornya sama-sama. Oke, ini 10, ya. 10 tambah 10, 20, Waduh, 20 tambah 8, 28. Oke. Ini angka 8. Ya, ini ada angkanya nih. Kalau Setiap ini Oh, angka iya. ada ada berarti angkanya. 8, Oke, ini 8 ditambah 6. 6. Tambah 6, 8 tambah 6 berapa? 14. 14. Nah, ini Tambah- kosong. Ini super coach. Oh, super ya. ini skornya super ini. Oke, Ini jadi kosong. Coach Judit Berarti gimana? 8. Berarti 4 tadi 14. 8 tambah 6 14. 28 lawan 14. Berarti yang menang Arsifa 2-0. Oke, kita akan set poin ya. Kita lagi, kita masih ada 5 lagi. Oke, dicabut silakan. Dicabut. Dicabut ya? Ya, dicabut dong, Nah, dicabut. ini susah ini Anda nyambutnya. Oke, Berat dicabut. ya. Sini aku. Oke, Ya, dicabut. jadi ini agak berat ya nyambutnya. Oke. Ya, kita lagi. Ya, masih menggunakan set poin. Jatuh. Valen aja dulu. Karena Oke. Oke. Sekarang Mbak Valen nih. Mbak Valen lawan Amar. Oke, nanti. Ayo. Tidak semudah itu Oke, Mbak ternyata. Valen Ferguson. dengan Amar. Susah Oke. saudara. Ya, Tapi tadi karena saya pakai kita yang menggunakan ini juga teknik ya. berbo kayak tadi. Berbo Ya, ya. nanti saya akan ajarkan. Ya sabar ya. Sabar Oke, ya. kita lihat satu skor pertama aja. Oke. Yang menang Melawan. siapa? Ya, Oke, langsung siap. kita ya. Oh, Amar. Amar di sini, Mar. Amar di sini. Awas. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Oke. Ya, tetap di situ. Tetap di sini. Nanti saya ajarkan. Amar, siap ke sana. Oke, kita lihat Valen. Oke. Coba awas. Coba. Ya, siap. Oke. Ya. Oke, Amar silakan. Oke. Ya, Kita lihat, wah Amar mah udah biasa banget kayaknya. tarik ini angkat. Nah kan, Nah, langsung sip, dapat tarik. 10 tuh. Tarik. Amar. 9 ya? Oke, tarik Oke. lihat. Untuk mata kiri lihat targetnya. Lihat targetnya. Iya, saya bilang lihat sama targetnya, saudara ini lihat emang targetnya, agak jangan susah dimiringin pakai yang busurnya. Berbo ini. Yakin lepas. Lihat. Wah. Oke. Amar Artinya lagi. kena biru. Mana? Biru. kita harus menyudahi dulu. Oke deh kelihatannya. Nanti kita lanjut pertandingan Untuk ini ya. skor pertamanya Valen udah langsung dapat 5. 6. 6. Better daripada saya tadi dapat skor super tadi ya yang warna hitam ya. Kita masih akan lanjutkan ini dengan teman-teman kecil di Selam PN. Tentu saya berterima kasih kepada Coach Yudis Siap. dengan Coach Taufik. Terima kasih banyak arahannya tadi saya bisa mendapatkan poin lah luar biasa. Aduh kelihatannya aku nanti setiap Senin sampai Jumat pulang kantor ke sini kali ya kan ada pagi Boleh, dan sore. boleh. Sekali lagi terima kasih coach. Dan tentunya Semoga- untuk Coach Saras juga, Coach Saras makasih. Terima kasih banget. Yudis makasih banyak. Ya harapannya semoga untuk atlet-atlet di sini ataupun yang juga masih pembinaan besok bisa meraih prestasi yang lebih banyak lagi. Amin. Kemudian juga bisa menorehkan prestasi untuk bangsa Indonesia sendiri. Semangat ya teman-teman. Semangat pokoknya teman-teman. ya. Jadi kami tutup Sapa Indonesia Akhir Pekan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus. Saya Iriana Mardanus pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.